Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube Parenting Animation. Setelah lama tidak update, kali ini kita masih akan membahas tentang tanya jawab ya, atau sesi konsultasi bagian kedua. Mengingat ada beberapa pertanyaan yang memang belum sempat saya respon, belum sempat ngetik ya. Jadi, saya pilih beberapa di antaranya yang mudah-mudahan mewakili banyak pertanyaan dari, para penanya lainnya. Saya juga memprioritaskan masalah-masalah yang terkait parenting, ya, dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya. Baik, kita mulai saja. Ini ada sekitar 8 pertanyaan ya. Semoga waktunya cukup dan tidak kelamaan. Kalau kelamaan mungkin, eee, sampai nomor 6 atau nomor 7 saja ya. Pertanyaan pertama, jika seorang anak ketakutan berlebihan pada sesuatu, misalnya ondel-ondel atau badut bahkan makhluk halus. Anak saya masih umur 5 tahun. Dia nggak mau ditinggal sendirian, tapi itu baru terjadi beberapa minggu ini saja, baru terjadi 2 minggu ini. Itu bagaimana mengatasinya? Baik, pada anak usia 5 sampai 6 tahun, itu memang kan sedang terjadi proses kognitif yang cukup radikal ya. Jadi mereka itu sedang beralih dari fase berpikir yang sebelumnya masih sangat konkret gitu ya, untuk belajar hal-hal lain yang lebih abstrak gitu. Itu biasanya memang di usia 5 sampai 6 tahun. Makanya anak-anak usia ini kan biasanya memang sudah cukup matang ya untuk dipersiapkan masuk jenjang pendidikan lebih lanjut atau sekolah dasar. Nah, biasanya seiring dengan kematangan kognitifnya, ketakutan mereka juga makin banyak gitu. Mereka mulai tahu bahwa ada resiko, ada konsekuensi, ada hubungan ya, sebab akibat antara satu hal dengan hal yang lainnya. Jadi dia mulai merasakan tuh kalau saya main tidak hati-hati saya bisa jatuh. Kalau saya pegang air panas, saya akan kesakitan misalnya. Atau saya kalau, ngambil mainan punya temen, saya dimarahin gitu ya. Dia mulai tahu konsekuensi atau sebab akibat dari segala sesuatu gitu ya, dari yang dia kerjakan. Tapi efeknya itu tadi gitu ya, anak jadi mengalami kecemasan. Itu hal yang biasa sih, anak usia 5 sampai 6 tahun tuh mengalami kecemasan seperti itu hampir hampir merata lah di setiap anak. Punya ketakutan seperti itu. Jadi yang namanya kecemasan itu kan, ada beberapa ininya ya, ada beberapa, bagiannya, itu yang termasuk di antaranya adalah fobia, ini kan mulai merasakan ketakutan yang menurut kita tidak rasional kan takutnya gitu. Masa badut aja takut, emang badut pernah menyakiti ya? Kecuali kalau udah pernah nonton itu ya, yang badut Joker. Atau misalnya, laba-laba gitu, padahal si anak ini nggak pernah mengalami trauma sebelumnya. Anak saya pun seperti itu gitu, dia nggak pernah diceritakan tentang laba-laba yang menyeramkan, tidak pernah mengalami hal yang traumatis dengan laba-laba. Tapi begitu usia 6 tahun itu bisa tiba-tiba out of nowhere, dia jadi ketakutan sekali dengan laba-laba. Tiap lihat laba-laba dia selalu teriak-teriak. Dan semakin saya mencoba untuk menenangkan dia ya, mengcounter dengan mengatakan, "Nggak apa-apa, kalau laba-laba di Indonesia kan nggak ada yang beracun," gitu. "Nggak ada yang jahat nih, lihat nih, laba-laba ini begini, begitu." Semakin, semakin ketakutan gitu ya. Jadi memang tidak bisa di-counter secara kognitif. Itu bagian yang memang itu, proses dari kematangan kognitif dia gitu memang. Jadi, apa namanya, dia belum cukup bisa memahami alasannya kenapa dia takut. Mengalami ketakutan yang menurut kita irasional ya, nggak rasional gitu. Tapi di sisi lain juga belum cukup siap untuk apa ya, untuk mendapatkan pemahaman secara kognitif gitu ya. Jadi walaupun kita udah jelaskan gitu, "Ini nggak apa-apa Nak," gitu kan, atau ada yang takut karet atau ada yang lain gitu ya, itu fobia. Ini saya lanjutkan dulu ya bagian dari kecemasan. Yang kedua psikosomatis. Jadi ada anak yang mungkin, nah kalau ini biasanya memang ada
kejadian tertentu yang mendahului gitu. Kalau fobia tadi kan jarang ya, jarang ada penyebab tunggalnya gitu, bisa muncul kapanpun, dimanapun tanpa stimulus. Jadi artinya tanpa dia pernah mengalami trauma atau cerita-cerita lain, tiba-tiba dia bisa takut aja dengan benda-benda tersebut gitu ya. Nah kalau psikosomatis biasanya ada kejadiannya gitu, misalnya dia lihat ada temennya yang dimarahin di sekolah, padahal yang dimarahin temennya bukan dia. Terus dia setiap kali mau berangkat sekolah jadi sakit perut, atau jadi sakit kepala, atau mungkin ada temennya yang jahat ke dia, sehingga dia mogok sekolah gitu kan, alasan macam-macam. Itu psikosomatis ya. Terus kemudian, ini yang biasa di anak-anak ya, terus kemudian OCD. Nah, kalau OCD ini memang kita tahu ya OCD itu ada, repetition dalam tindakannya gitu ya, terus terlalu terokupasi dengan yang namanya kebersihan gitu, kesehatan. Jadi takut kuman, takut tercemar sama temennya gitu kan, takut, harus pakai tangan panjang semua, misalnya mandi lama, wudu harus berkali-kali sampai kadang tangannya berdarah gitu ya. Terus kalau kita cut gitu misalnya, mandinya jangan kelamaan gitu, atau jangan bersikap seperti itu, kita berusaha counter, sama kayak tadi tuh waktu saya coba meng-counter anak saya yang takut laba-laba. Dia malah bisa makin emosional gitu, malah bisa bertindak yang, agresinya bisa keluar. Kalau nggak agresi keluar atau sebaliknya dia jadi tremor mungkin ya, jadi, kesakitannya tuh di apa ya, diarahkan ke dalam dirinya sendiri. Kalau agresi itu kan keluar gitu ya, tapi bisa juga bentuknya regresi ke dalam dirinya sendiri gitu. Nanti mungkin dia bisa jadi ngompol lagi gitu, padahal udah lama nggak ngompol gitu ya. Jadi itu memang bentuk-bentuk kecemasan yang biasa dialami oleh anak-anak usia 5 sampai 6 tahun. Jadi kalau ada anak ketakutan ini itu jangan buru-buru, "Eh, kamu ada kejadian apa kemarin?" Gitu ya, atau, trauma atau apa, itu enggak sama sekali, tapi itu merupakan fase yang wajar, ya. Terus bagaimana mengatasinya? Ya kita validasi perasaannya itu, gitu. Takut itu wajar kok, cemas itu nggak apa-apa, hal yang biasa. Kita aja orang dewasa siapa sih yang nggak pernah takut, siapa yang nggak cemas gitu ya. Apa namanya, begitu banyak ketakutan dan kecemasan kita gitu, cuman ya disembunyikan saja gitu ya, nggak terlalu apa namanya, nggak seekspresif anak-anak kita kan. Kalau anak-anak lebih kecil kan ekspresif gitu ya, apa yang dia rasakan itu yang dimunculkan gitu. Kalau kita kan sudah bisa lebih mengontrol, tapi sebetulnya sama kecemasan kita gitu ya, ketakutan kita juga sama. Jadi kita validasi saja. Takut ya, Nak, ya, laba-laba ya gitu, kalau dia teriak-teriak laba-laba ya udah kita ini aja, langsung kita buru-buru apa, hilangkanlah laba-labanya. Kalau anaknya takut balon ya udah dihindarkan, anaknya takut badut ya sudah gitu, karena memang fasenya itu masih fase ini, apa namanya, penenangan emosional dulu kan, ngebangun emosi yang positifnya dulu. Jadi kalau dia ketakutan ya udah peluk gitu ya, "Takut ya tadi ya, Nak, ya? Kaget ya?" Gitu kan, divalidasi aja emosinya, bahwa itu ada hal yang wajar gitu ya. Nanti, kan dia akan melihat kan bahwa ternyata sekian lama dia ketemu dengan hal seperti itu gitu kan, ternyata nggak membawa dampak apapun gitu ya. Jadi kayak anak saya yang dulunya kalau lihat laba-laba teriak-teriak, sampai minta semua diganti ya, sprei apa kalau padahal di mana laba-labanya tapi semua minta diganti gitu kan. Sekarang dia udah lebih santai gitu, paling, "Ih, itu ada laba-laba," terus dia lompatin aja laba-labanya gitu ya. Emang prosesnya agak lama juga gitu ya, tapi kan iya, nggak masalah gitu kan, tidak mempengaruhi kualitas hidup dia gitu. Dan kita bisa distraksi dia dengan mengamati hal-hal yang memang menjadi kesenangan dia, menjadi minat dia gitu ya. Itu akan mudah terlupakan gitu. Jadi sebetulnya itu ketakutan-ketakutan itu memang wujud dari kecemasan dia dalam menghadapi dunia barunya gitu ya. "Oh, ternyata dunia ini begitu ya," gitu. "Ternyata yang bisa marahin saya bukan ibu saya aja," gitu. Jadi kesadaran tuh memang baru muncul. Ya, kesiapan kognitifnya itu gitu, dia baru tahu sebab akibat, dia baru tahu segala sesuatu gitu, dan itu terefleksikan melalui kecemasan tersebut. Nah, jadi itu tadi ya validasi, terus kemudian kalau dia takut terhadap suatu benda tertentu atau makhluk tertentu ya kita bisa, pelan-pelan ya kita cerita gitu ya. Kalau takut dengan makhluk halus, enggak, iya jangan juga kita cerita misalnya, azab kubur atau apa ya, jangan cerita kayak gitu dulu gitu kan. Nggak perlu juga kita ceritain, "Itu kan orang mati Nak, dia nggak bisa apa-apa." Ya nggak perlu juga kayak gitu, gitu ya. Atau kita orang beriman Nak, gitu ya, ngerti apa kan tentang iman gitu. Ya kalau takut ya temenin aja dulu tidurnya gitu, itu masih hal yang wajar gitu. Jadi jangan, merespon terlalu reaktif gitu ya, karena kita berharap takut nanti keterusan gitu sampai dewasa. Nah ini jadi kita malah orang tuanya overthinking.
Jadi jangan berpikir seperti itu gitu, biarkan saja, nikmati saja fase seperti itunya. Kalau dia sudah merasa nyaman secara emosional dan kognitifnya tambah matang, nanti dia lama-lama, lebih mudah diberitahu, bahkan dia sendiri bisa melihat gitu ya, bisa kan punya pengalaman tuh bahwa ternyata kayak anak saya, laba-laba itu emang nggak apa-apa gitu ya, nggak perlu sampai ganti sprei semuanya gitu kan, atau apa namanya, nggak perlu teriak-teriak lagi gitu kan. Jadi, paling kita bisa ajarkan ke anak gitu, kalau dia lagi ketakutan gitu, apa yang harus dilakukan gitu kan. Misalnya, "Oh, takut nanti ada yang ngintip di jendela," ya udah jangan menghadap ke jendela. "Takut nanti di kacanya ada itu makhluk yang muncul," gitu ya. Ya udah jangan menghadap kaca tidurnya, atau kacanya jangan ada di kamar gitu ya. Pokoknya kita ini, kita bantu dia dulu gitu, sampai dia merasa nyaman, tenang bahwa orang di sekelilingnya akan membantu dia gitu. "Don't worry Nak," gitu ya, walaupun dunia ini terlihat begitu tidak pasti gitu ya, tapi kita akan bantu dia, kita akan tetap support dia gitu ya, sampai nanti pelan-pelan kesadarannya makin tumbuh gitu ya. Jadi jangan di-counter, jangan dilawan gitu ya, "Ayo Nak, kamu harus berani dong, kamu kan udah ini, udah gede masa masih takut tuh adiknya berani," atau sebaliknya gitu ya, jangan seperti itu gitu. Karena itu tadi kan lagi fase memang, membangun ini dulu, emosi-emosi positifnya dia dulu. Itu pertanyaan nomor satu. Pertanyaan nomor 2, kalau di lingkungan saya tuh kayak membandingkan fisik anak satu ke anak yang lain, itu dianggap hal yang biasa, bahkan kalaupun kita sebagai orang tua memberikan reaksi pada hal itu pasti muncul statement kalau kita merupakan orang tua yang terlalu sensitif. Padahal perbandingan fisik itu sangat mempengaruhi mental. Iya, ya memang, ini budaya di kita ya. Kita sendiri pun kan kalau ketemu teman, ketemu siapa gitu kan, pasti yang kita respon itu adalah terkait fisiknya ya. "Eh, kok kamu gendutan? Eh, kok kamu tambah awet muda loh, tambah putih loh, kok sekarang penuh bintik-bintik mukanya, kok jerawatan sekarang ya?" Gitu kan. Atau sebaliknya gitu. Kita pun orang dewasa memang itu udah jadi tradisi ya gitu, budaya di kita gitu yang memang, eee, ya butuh revolusi lah kalau untuk merubah itu gitu, sulit dihindarkan gitu. Kita tidak bisa merubah itu tentu saja gitu ya, kita nggak bisa meminta, "Eh, kamu nggak boleh begitu," gitu kan, "jangan ngomongin fisik dong," gitu ya, kan sulit ya untuk memberikan kesadaran seperti itu kepada orang lain gitu. Yang penting adalah cara kita untuk memproteksi anak-anak kita saja. Gitu kan. Jadi, yang harus kita lihat gitu adalah reaksi si anak seperti apa gitu, dia merasa terganggu nggak gitu kan. Ini memang, anak saya pun begitu gitu ya, ketika lagi pandemi gini kan dia jadi makin gemuk kan. Terus jadi ketika dia main gitu ke siapa, teman-teman saya tuh yang ya ibunya anak-anak itu, spontan gitu kan pada, "Eh, ini ya 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 ampun ya jadi cabi banget ya." Maksud mereka kan ngomong seperti itu kena lucu gitu, karena anak saya itu dari dulu terkenal apa, ya slim gitu ya badannya gitu. Sekarang tiba-tiba jadi cabi begitu gitu, itu kan padahal apa ya, reaksi dari orang tua yang gemes aja gitu lihat anak gemuk gitu ya, lucu, seneng lihatnya, ih bisa gemukin anaknya ya Mbak ya selama ini gitu, selama pandemi gitu. Tapi kan, penerimaan anak kita belum tentu seperti itu gitu, termasuk anak saya gitu kan, sampai dia tuh pengen olahraga, pengen ini, pengen itu gitu ya, supaya bisa kurus, supaya bisa langsing lagi gitu. Nah, kenapa anak saya bisa sampai seperti itu ya karena dia juga melihat saya gitu ya sebagai role modelnya dia gitu kan. Saya tuh kalau mau fotoan ya suka nggak sadar bilang, "Eh, jangan kelihatan gemuk dong," gitu kan. Atau misalnya lihat hasilnya, "Ih, gemuk ih," gitu kan. Atau, kalau ngelihat timbangan gitu ya udah gimana gitu. Saya sendiri sering kali berkomentar ringan gitu ya tentang fisik dan sebagainya gitu. Dan itu rupanya kan berpengaruh pada anak saya gitu. Jadi memang memang sulit gitu ya, menghindarkan itu gitu, karena kita sendiri pun juga melakukan hal yang sama ya, minimal terhadap diri kita sendiri gitu. "Aduh kok mulai banyak ya kerutannya, kok mulai ini ya," gitu kan, itu kan, fisik juga gitu. Nah, jadi yang harus kita perhatikan itu adalah, reaksi anak kita. Apakah dia merasa terganggu gitu kan, dan kita sampaikan juga gitu, "Nak, tadi, mamanya siapa gitu ya, mamanya Hasan tuh seneng lihat Yahya tuh sekarang jadi cabi kelihatan seger gitu." Kalau orang tua gitu, Nak, dia ngelihat ke anak-anak tuh, seneng gitu ya, misalnya ngelihat anak yang gemuk gitu kan.
Tapi kalau anak-anak ya belum tentu, ya melihatnya seperti itu. Mama bisa ngerti kok kalau dia ngerasa, nggak nyaman dengan perasaan seperti itu. Tapi kalau mama sendiri seneng loh lihat anak mama kayak gini gitu kan, lucu. Jadi kita apresiasi dia, kita dukung dia gitu ya, terhadap apapun gitu fisik yang dia miliki gitu. Itu yang paling bisa kita lakukan, kita bantu ke anak. Kalau perlu kita, cari buku-buku cerita yang terkait dengan, konsep diri, perasaan atau fisik ya, mungkin kalau dia punya, kekhususan tertentu di fisiknya juga kita bisa bercerita ya lewat buku-buku itu gitu, atau kalau ada filmnya yang menarik gitu, itu bisa juga gitu. Nah, kalau untuk, orang sekitar, ya kalau orang-orangnya masih dekat masih kita bisa kasih tahu misalnya orang tua kita, mertua mungkin ya, atau teman dekat gitu kita bisa kasih tahu, "Kalau di depan, ini anakku jangan bilang kayak gitu Mbak, dia tuh jadi kepikiran banget," gitu loh dibilangin kayak gitu. Padahal kita maksudnya nggak begitu kali ya Mbak ya, gitu kan. Tapi dia sensitif gitu ya, namanya juga anak beda-beda dan sensitif, ada yang enggak, kita kan nggak bisa maksain, masa anak harus semuanya sama gitu. Jadi kita kasih edukasi juga tuh ke orang-orang yang memang bisa kasih tahu gitu ya. Jangan 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 ke sembarang orang juga. Terus gimana kalau menghadapi memang tetangganya yang julid, ya kita bilang aja gitu ya ke anak kita gitu ya, ke orang itu kan kita nggak bisa ngomong mungkin ya. Ya kita bilang ke anak kita, memang ada orang-orang tuh, beda-beda sih Nak karakternya gitu. Ada yang kayaknya dia tuh, sulit ya dikasih tahu gitu kan, bahwa itu tidak baik misalnya gitu ya. Mungkin dia juga pemahamannya sebatas itu. Orang kan hanya mengeluarkan apa yang ada di isi kepalanya gitu ya. Jadi biar si anak itu juga punya referensi lebih luas lah, punya wawasan lebih luas tentang dunia di sekitarnya gitu ya. Terus kita juga, selain tadi buku-buku gitu ya, kita juga bisa cerita pengalaman kita waktu kecil misalnya kan, "Dulu teman mama ada loh begitu," atau, "Mama dulu waktu kecil tuh begini loh," gitu kan. Kita bisa, sampaikan seperti itu juga gitu ya. Iya, bukan berarti bahwa kita tuh terus kemudian bisa sukses melalui itu gitu, tapi ini kan sekedar untuk, merilis ya, atau menurunkan intensitas ke ini, rasa rasa tidak nyaman di diri dia gitu kan. Tidak berarti membandingkan bahwa, "Mama dulu kayak gitu juga tapi nggak apa-apa kok," bukan begitu maksudnya gitu ya. Tapi bahwa, dalam kehidupan itu selalu ada fase-fase seperti itu yang kita tuh merasa nggak nyaman gitu ya. Terus waktu itu juga misalnya, kita bisa sampaikan, "Mama sedih juga tuh waktu itu sampai nangis, sampai apa, terus mama mikir sampai hari ini," gitu. Terus mama berusaha supaya anak mama nggak mengalami seperti itu. Misalnya kita bisa terbuka seperti itu kok ke anak-anak kita gitu ya. Tapi tidak dengan bukan dengan tujuan untuk misalnya memberikan teladan, itu nggak pas ya gitu, seolah-olah memberikan teladan bahwa aku berhasil kok melampaui itu gitu, bukan begitu caranya gitu. Karena yang dibutuhkan anak itu adalah, pemahaman kita, bahwa kita memahami kondisinya yang mungkin merasa tidak nyaman, diperlakukan seperti itu oleh tetangga sekitarnya gitu. Terus yang kedua juga, membantu menenangkan dia gitu ya, yang pasti gitu melalui cerita atau apapun gitu ya. Supaya harapannya kalau dia punya wawasan lain gitu, karena mama kan wawasan anak sangat terbatas itu udah pasti ya, hanya terbatas pada apa yang dia lihat, apa yang dia dengar di sekitar dia gitu kan, apa yang dia sentuh gitu. Nah, kita perlu meluaskan gitu kan dengan berbagai referensi lainnya, mungkin ada film atau apa gitu ya yang bisa membantu itu kan, atau cerita-cerita biografi itu, aduh itu banyak sekali gitu ya pengalaman seperti itu gitu, sampai si anak tuh nanti dia bisa menyimpulkan sendiri bahwa yang namanya orang-orang sukses gitu ya, itu ada buku yang seri biografi itu yang buku Why itu ya, itu tinggal dipilih saja sih mana yang paling pas ya. Itu, si anak sampai bisa mengambil kesimpulan sendiri bahwa orang sukses tuh masa kecilnya tuh nggak ada yang enak, hampir 99% lah gitu ya. Steve Jobs misalnya ya, terus waduh banyaklah gitu ya, ada yang nggak tahu sama sekali orang tuanya seperti apa gitu ya, atau ada juga yang, presiden Amerika tuh yang presiden Amerika atau penemu ya, yang dia punya 7 bersaudara dan semuanya meninggal gitu ya, hanya tinggal dia sendirian sebatang kara, betul-betul sebatang kara. Ada juga anak yang waktu kecil ibunya menikah lagi terus, ninggalin anaknya, anaknya hanya dititip ke neneknya gitu kan.
Wah, macam-macam lah gitu, itu kisahnya gitu kan. Jadi di situ, apa namanya ya, ya tanpa kita perlu ini, perlu menggurui gitu ya, tentu harus kita ini dulu ya, kita bangun minat membacanya. Kalaupun dia nggak minat membaca, ya kita bacakan bukunya gitu. Jadi, jangan khawatir gitu ya, karena memang kita nggak bisa merubah apa yang di sekitar kita gitu ya, kita hanya bisa melakukan apa yang sebatas tangan kita mampu melakukannya gitu. Kalau tangan kita bisa merangkul anak, ya kita rangkul anak. Kalau kita masih bisa menasehati beberapa orang di sekitar yang dekat, ya itu yang kita lakukan gitu. Jadi tidak terlalu menjadi suatu tekanan juga ya buat kita yang, "Wah, bagaimana nih harus ini merubah lingkungan yang seperti ini," gitu ya. Karena itu juga, ya itu jadikan suatu tantangan juga ya dalam kehidupan bermasyarakat. Itu pertanyaan nomor 2. Terus kemudian pertanyaan nomor 3. Anakku sedang mengalami seperti itu seolah-olah dia terzolimi. Oh, ada anak tinggalnya di pesantren, terus nggak ada yang peduli sama dia di pondok, nggak ada yang mau bantu dia meski sekedar ambil entah makanan. Akhirnya sampai dia pernah seharian nggak makan karena dia sendiri enggan minta bantuan duluan. Terus besok diam-diam akhirnya dibawa pulang ke rumah orang tuaku, ke rumah neneknya ya. Nah, pas dijemput lagi mau dianterin ke pondok, dia banyak ngeles. Sampai akhirnya dinasehatin dengan halus oleh bapaknya dan kemudian diambil kesimpulan bahwa memang anaknya itu yang troublemaker gitu ya, karena dia tidak pernah mau terbuka, bahkan tidak mau memberitahu kalau dia sedang sakit atau kehilangan sesuatu. Eee, saya agak tercekat juga ya ketika mendengar anaknya troublemaker gitu ya. Kalau kita mengatakan atau melabel anak troublemaker, apakah memang ada orang yang dirugikan dari perbuatan dia? Ada nggak? Karena kalau saya baca dari ini, dari kisah ini gitu ya, dari pertanyaan ini sebetulnya kan dia lebih, merugikan dirinya sendiri. Dia nggak mau makan, apa namanya, dia nggak berani bilang ke orang lain kalau dia lapar, sehingga dia seharian nggak makan. Dia sakit juga dia nggak berani ngomong sama orang lain. Kan nggak ada yang dirugikan sebenarnya. Kalau troublemaker itu kan memang, biasanya ada yang pihak yang menjadi korban atau terzolimi atau yang dirugikan gitu ya. Ini kan nggak ada, kecuali dirinya sendiri gitu. Jadi kenapa sih anak itu bersikap dia sepertinya pasif sekali kan di pondok itu, tidak mau, eee, terus terang gitu ya, tidak mau terlibat, mungkin tidak proaktif juga gitu ya, nggak nanya gitu ya, kalau mau makan gimana prosedurnya, mungkin ya harus ke siapa gitu kan, harus nanya ke mana gitu, atau kalau sakit gitu, apa yang harus dia lakukan, mungkin dia tidak melakukan itu. Tapi kan bukan berarti dia itu seorang troublemaker, dia itu hanya tidak proaktif aja gitu. Dia tidak terbiasa untuk, mmm, bersikap asertif ya, ya artinya ada masalah dengan interpersonal skill-nya dia, tidak terbiasa berkomunikasi gitu. Jadi ini kan harus dilihat juga ya dari lingkungan di rumahnya. Apakah terbiasa ngobrol di rumah gitu ya. Ngobrol 2 arah ya, bukan nasihat gitu, bukan cuman menceramahi. Kalau menceramahi kan gampang ya, apa namanya, apalagi ngomelin gitu, itu kan satu arah. Kita nggak mau tahu gimana reaksi orang yang kita ajak bicara, pokoknya yang penting kita puas ngomongin apa maunya kita gitu ya. Jadi Nak, kamu tuh harus, belajar mandiri, kamu harus begini, harus begitu, demi ilmu, ini semua orang juga begitu, papa dulu juga begitu. Wah, terus gitu kan ya, satu arah kita nggak mau tahu reaksi anak seperti apa, penerimaannya bagaimana gitu kan ya. Ini kan, namanya bukan dialogis gitu, ini namanya monolog gitu ya, atau menceramahi gitu. Nah, ini harus, kita lihat dulu gitu, apakah dia terbiasa di rumah terbiasa begitu gitu ya, ada komunikasi. Terus kalaupun di rumah memang nggak terbiasa gitu, apakah pihak di pesantren atau di pondoknya itu bersikap proaktif? Nah, ini kan juga harus,
apa ya, diakomodir juga gitu ya, bahwa ada anak-anak yang tipenya seperti ini gitu, jangan mau terima beres aja gitu ya, pokoknya semua anak, harus sama semua ya, seperti itu karakternya, harus sudah siap, harus ini, harus itu, pokoknya nggak mau tahu ini aturan di pondok harus ikutin gitu. Ya jangan seperti itu, ini kan sedang ada pemindahan besar-besaran dari pengasuhan orang tua ke, pihak pesantren gitu. Jadi pesantren itu sebagai pihak yang diamanahkan itu ya harus mau menjadikan dirinya sebagai, orang tua kedua gitu ya, bukan cuman sekedar yang siap menempel aturan nih harus begini begini, jam segini, nggak seperti itu gitu. Ya kalau misalnya pihak, pesantren merasa, "Ah itu kan tugas orang tua dan sebagainya," ya kalau gitu jangan jadiin pesantren, bikin aja SDIT atau apa gitu ya, eee, biar nanti mereka pulangnya masih ke rumah orang tuanya gitu, orang tuanya yang ngurus gitu. Tapi kalau kita sudah ini kritik saya juga ya ke pihak boarding school, kalau sudah, apa namanya, melabel diri sebagai sekolah, eee, ya boarding atau pesantren gitu ya, itu berarti harus menyiapkan apa namanya, menyiapkan diri untuk mengakomodir anak-anak yang memang perlu ini ya, perlu bantuan secara teknis gitu ya, anak-anak yang mungkin belum proaktif gitu ya, karena kan gaya pengasuhan di rumah itu juga berbeda-beda gitu kan, cara pendekatan berbeda-beda, tipe anaknya juga beda-beda gitu ya. Jadi daripada kita, sibuk gitu ya ke anaknya itu, "Ayo kamu harus begini, harus begitu," mendingan coba orang tua negosiasi ke ini ya, ke sekolah, atau ke boarding school-nya gitu kan, tanya gitu kan, kira-kira pihak sekolah tuh bisa membantu sampai hal apa gitu, karena ini anak gitu kan, tipikalnya dia memang tidak proaktif gitu ya, apalagi anak SMP ya baru lulus SD kan kalau menurut saya, aduh sebentar, masih masih butuh apa namanya ya, masih kecil lah gitu ya, usia segitu gitu kan. Jadi apa namanya, lebih baik kita yang bertanya gitu atau apa, memberitahu ke pihak sekolah gitu ya, atau pihak boarding school ini gitu ya, mohon kerjasamanya, bantuannya seperti apa yang bisa kalian lakukan gitu kan ya. Daripada kita sibuk menceramahi anak, "Tuh lihat anak-anak lain bisa, kenapa kamu enggak?" Misalnya, atau "Kamu kok lain sendiri gitu, harusnya kamu begini, harus kamu begitu." Itu kan jadinya menceramahi lagi gitu ya. Membantu nggak kalau udah diceramahin gitu ke anaknya ya, mungkin dia malah jadi semakin ngerasa yang tadinya udah pasif terus semakin merasa bahwa, "Tuh kan aku memang nggak mampu kan anaknya kan, memang aku beda sendiri kan, memang aku nggak bisa membahagiakan orang tua kan, memang aku itu bodoh kan," bisa ke situ. Anak-anak itu kan juga sama ya, suka mengeneralisir gitu ya, padahal kita cuman nggak suka dengan sikap pasifnya dia yang nggak proaktif, tapi dia selalu menganggapnya itu bahwa dirinya lah yang tertolak gitu, bahwa dirinya bodoh, bahwa dirinya nggak punya masa depan gitu. Bisa seperti itu gitu, itu kan baliknya nanti ke konsep diri lagi gitu. Jadi, masukan dari saya itu ya, daripada sibuk gitu kan, berusaha apa nih, menceramahi anak gitu, mendingan coba pihak orang tua bicarakan kepada pihak, boarding school bahwa ini keadaan anak seperti ini, apa yang bisa kalian lakukan untuk mengakomodirnya gitu ya, atau orang tua lakukan gitu ya, kerjasama seperti itu gitu, karena ini kan anak kita bersama gitu ya, nggak bisa juga pihak pondok merasa, lepas tangan gitu ya, itu kan, dasar dia yang, apa namanya, anaknya yang begitu, gitu, buktinya anak lain enggak, itu jangan sampai terjadi seperti itu, gitu ya. Kalau ada yang seperti itu ya berarti pihak boarding school-nya tuh belum siap gitu ya untuk menjadi boarding school, untuk menjadi orang tua kedua, gitu. Itu ya masukan dari saya, kemudian pertanyaan berikutnya, jadi jangan mengatakan anak kita tuh troublemaker kecuali memang ada korbannya gitu. Itu kata-kata yang cukup berbahaya ya menurut saya. Bagaimana cara menghilangkan trauma pada korban bullying? Nah, dulu waktu masih SD sering dibully oleh teman di kelas dan kebetulan juga tetangga. Hal itu sangat membekas sehingga sekarang sudah menikah dan punya 2 anak sekalipun, setiap lewat jalan depan rumah teman yang dulu membuli saya ada rasa takut, khawatir kalau dia akan keluar rumah dan membuli saya lagi. Padahal saya tahu teman saya tersebut sudah meninggal. Oh. Saya masih ingat dengan jelas dulu mereka menggunakan abu sisa bakaran sampah diusapkan ke muka saya, mengolok-olok saya, belum lagi perkataan kotor.
Iya, saya takut, saya tak ingin anak saya menjadi korban bully, bahkan sampai mengalami trauma seperti saya. Ini berarti trauma akibat bully ya, akibat bully, pada ibunya, orang dewasa. Jadi trauma pada dirinya yang, apa namanya, karena pernah dibully dan khawatir kalau anaknya itu juga mengalami nasib yang sama dengan dia. Nah, ya memang betul itu pertanyaannya bagus ya. Jadi, memang apa yang ada di pikiran orang tua gitu ya, itu biasanya memang menjelma ya, menjelma dalam bentuk, pengulangan gitu pada kehidupan anak-anak kita gitu. Jadi kalau saya pernah nulis itu tentang jebakan pikiran ruminasi gitu. Nah itu kan memang itu, terjadi berulang-ulang gitu, seolah-olah kita tuh sudah takdir kita ke depan yang penuh trauma, kemudian anak-anak kita juga mungkin itu kan mewarnai sekali gitu ya. Jadi memang, kalau ada yang mengalami seperti ini harus cepat, sadar mencari bantuan lah gitu ya, supaya tidak berlarut-larut, ini, apa namanya, rasa trauma itu gitu. Jadi kalau ada yang mengalami trauma, hal yang pertama harus dilakukan ketika pikiran itu muncul. Ini kan kaitannya dengan tadi yang saya bilangnya jebakan pikiran ruminasi, pikiran berulang-ulang yang tiba-tiba muncul lagi gitu kan ya. Ketika perasaan itu muncul atau ingatan tentang trauma itu muncul, langsung cepat-cepat tarik nafas panjang sampai dadanya terbuka, tahan sejenak terus hembuskan pelan-pelan dari hidung. Gitu ya, boleh sambil istighfar, sambil bilang, ya Allah," gitu ya. Kenapa begitu? Gitu, karena biasanya orang-orang yang mengalami trauma atau masalah-masalah psikis itu, pasti dampaknya yang utama itu adalah ke fisik. Ya, pasti yang terkena, yang rusak duluan itu adalah fisiknya dia. Pasti terganggu kesehatannya. Saya nggak tahu ibu ini gitu ya, apakah juga mengalami masalah-masalah kesehatan, kalau saya pikir sih pasti iya ya gitu, setidaknya psikosomatis gitu. Atau kalau yang lebih berat lagi itu bisa ya kalau yang sederhana mungkin GERD ya, yang lebih beratnya itu bisa mengalami masalah imunologi gitu ya, kanker bahkan gitu kan, karena ada kesedihan yang tertahan gitu. Nah jadi itu fungsinya ketika kita menarik nafas, mengeluarkan itu adalah supaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan gitu. Karena kalau kita sudah punya pikiran-pikiran buruk, jebakan pikiran itu muncul lagi, itu otot-otot pun saraf tuh kayak mengerut semua gitu, sehingga semua jadi terhambat, nggak bisa mengalir dengan lancar. Akhirnya kan, ke masalah kesehatan, ya udahlah kita kena ke psikisnya gitu kan, fisiknya juga kena juga gitu ya, jangan sampai, sudah jatuh gitu, sudah pernah mengalami trauma buruk gitu, terus fisik kita juga kena gitu ya. Artinya kan, kita jadi menzolimi diri kita sendiri gitu, membiarkan perasaan itu muncul gitu. Nah jadi tarik nafas seperti itu gitu ya, setiap kali pikiran itu muncul gitu ya, terus kemudian lemaskan aja otot. Itu saya pernah tulis di Facebook juga tuh yang tentang healing praktis gitu ya, jadi lemasin otot yang sederhana aja nanti, bisa saya ini deh, ini kebetulan pertanyaan untuk besok ya, jadi saya akan kasih healing praktisnya, gerakannya seperti apa saja gitu ya, mudah-mudahan besok, sempet. Gerakan sederhana gitu. Jadi, tujuannya apa? Itu tadi ya, supaya tidak sampai kena ke fisik, dan yang kedua juga untuk menurunkan intensitas. Jadi yang mungkin ketika tadinya kita ingat, eee, ingatan itu muncul di pikiran kita dengan beban emosional atau muatan emosional tuh sampai 90% mungkin ya rasa sakit yang timbul, traumanya gitu ya, ketakutannya gitu. Nah, ketika kita begitu, kita berharap bisa rilis ya, minimal dari yang 90 tadi kemudian turun jadi 75% lah gitu ya, atau 60% gitu. Nah, itu kita lakukan terus sampai kemudian berkurang berkurang, karena fungsinya psikologi, latihan-latihan healing dan sebagainya itu memang untuk menurunkan intensitas saja. Iya, jadi bukan untuk merubah total dari yang trauma jadi nggak trauma, itu bukan begitu. Itu terlalu, ekspektasinya berlebihan. Karena banyak yang, apa namanya, eee, sudah diterapi sekalipun gitu ya, dan sepertinya sudah sembuh gitu. Nah itu suatu waktu bisa muncul lagi gitu ya. Apakah berarti dia tidak berhasil terapinya? Bukan begitu, karena memang terapi itu fungsinya hanya menurunkan intensitas gitu.
Sedangkan untuk yang merubah total, itu betul-betul ini kita ini ya, umat beragama semua, karena itu hanya betul-betul wilayahnya Allah Ta'ala. Kita hanya membantu di aspek yang memang kita bisa kontrol terhadap diri kita, psikis kita, hanya di batas itu. Nah, untuk merubah gitu ya, bagaimana kita menjadi pribadi yang baru, yang terbebas dari rasa takut, dari apa segala macam, itu udah wilayahnya Allah Ta'ala ya. Jadi artinya, kita kan berharap dari jihad kita ya, dari untuk memperbaiki diri kita gitu kan. Concern kita terhadap masalah-masalah diri kita itu semoga juga memancing hidayah Allah, pertolongan Allah supaya mengubah diri kita gitu kan, sampai ke hati, sampai ke jiwa kita. Gitu. Jadi ini selalu, saya masukkan unsur seperti ini gitu ya, karena memang saya sendiri sadar gitu wilayah psikologi itu hanya di batas fisik dan psikisnya itu gitu dan kita memang jalan masuknya dari begitu gitu, kita juga nggak bisa langsung, "Ya udah serahkan," apa, tapi teknisnya seperti apa gitu kan, teknisnya ya itu dulu gitu ya sambil kita istighfar, sambil kita bermohon sama Allah gitu ya, setiap kali itu muncul, "Ya Allah itu bukan aku, ya Allah tolong hilangkan trauma ini," gitu ya. Setidaknya itu kan bisa mengurangi gitu, nanti, apa namanya, bisa perlahan-lahan, terbantu menguranginya. Terus kemudian yang kedua, memang harus punya sarana untuk rilis ya. Sarana rilis itu adalah bagaimana supaya si trauma itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, dalam tanda kutip ya, buat diri kita gitu. Karena gini, yang harus kita bangun kesadaran itu adalah bahwa semua kehidupan kita, takdir, kehidupan kita itu kan ada yang mengatur ya, Allah yang mengatur. Kita kan nggak pernah tahu bahwa, kenapa Allah itu tempatkan kita pada tempat tinggal yang kok banyak pembulinya, atau misalnya pada keluarga yang mungkin kurang ideal dalam pandangan umum gitu ya, atau banyak yang lain itu kan kita nggak pernah kita sebagai anak kecil kan nggak punya kuasa ya ketika kita dilahirkan dari orang tua yang si A, si B gitu ya. Kita kan nggak pernah bilang, "Ya Tuhan aku tolong dong jadiin anaknya miliuner," gitu ya. Nggak pernah bisa kan gitu, atau misalnya di tempat tinggal yang, wah nggak ada orangnya semua baik gitu, itu mah di surga ya kali ya. Pasti kita akan mengalami masalah seperti itu, hanya derajat keparahannya saja yang berbeda-beda setiap orang gitu. Nah itu kan mestinya menjadi sarana refleksi bagi diri kita. Kenapa Allah menempatkan aku dalam situasi seperti ini? Kenapa aku mengalami hal seperti ini gitu? Itu harus digali banget ya. Memang yang seperti ini juga harus, dibantu sih ya biasanya dengan terapis atau psikolog gitu ya untuk menemukan gitu ya. Kenapa hal itu bisa terundang pada diri kita gitu ya? Apakah mungkin ada belief system yang salah gitu ya pada diri kita gitu. Karena, apa namanya, memang masa lalu itu kan suatu hal yang memang udah terjadi masa lalu ya, kita nggak akan bisa mengubah itu. Tapi kalau kita berkutat bahwa gara-gara masa lalu itu saya sekarang jadi begini gitu, seolah-olah tidak bisa berubah, kita tidak berdaya terhadap keadaan diri kita hari ini, nah itu jauh lebih berbahaya gitu. Jadi kan misalnya ada, seorang yang bilang ke saya, bahwa dia tuh hubungannya dengan anak pertamanya itu nggak baik relasinya. Terus dia menyimpulkan sendiri, dia bilang, "Soalnya aku dulu waktu, menyusui dia tuh waktu masih bayi gitu ya, saya susuin dia tuh dalam keadaan marah, emosional, masih, kesel gitu ya, sehingga anak saya juga sifatnya seperti itu." Ya oke, mungkin itu memang pasti ada pengaruhnya lah, pasti ada pengaruhnya gitu kan ya. Tapi apakah itu tidak bisa diperbaiki? Nah itu yang belief system yang, "Wah ini udah salah aku di masa lalu gara-gara aku menyusui dia seperti itu sehingga dia sekarang begini," gitu ya. Konsep itu yang harus, diputus ya gitu ya, diperbaiki gitu. Diperbaikinya itu bukan berarti kembali ke masa lalu lewat mesin waktu ya yang pasti gitu, tapi hari ini apa yang bisa aku lakukan gitu ya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahanku di masa lalu. Ini, berlaku untuk semua hal ya. Jadi mungkin kita dulu pernah ya setiap orang kan pasti punya masalah ya, mungkin lagi punya masalah dengan pasangan sehingga anak jadi, apa namanya, jadi sasaran, jadi target kemarahan, pelampiasan gitu ya, atau mungkin kita dulu belum cukup ilmunya sehingga sompral ya ngomong ke anak tuh suka mengutuk apa segala macam, atau kayak yang kejadian itu, "Ini anak saya troublemaker," dan sebagainya gitu ya. Iya kan kita namanya manusia tuh pasti punya kesalahan gitu kan, punya masa lalu yang buruk gitu, itu sudah keniscayaan namanya manusia pasti seperti itu gitu kan.
Makanya kenapa kita punya Allah gitu kan, itu memang seperti itu tuh yang harus kita bangun kesadarannya gitu ya, Allah ini apa manfaatnya gitu ya, apa yang Allah Ta'ala kehendaki gitu ya dengan kejadian seperti ini. Itu harus dicari dan itu hanya diri sendiri loh yang tahu yang seperti itu gitu ya, bukan lewat orang lain. Kalau saya atau apa ya, profesional lainnya yang membantu, itu kan lebih ke membantu untuk apa, ke dysfunctional thinking kalau ada masalah-masalah yang terkait proses berpikir yang salah ya, kayak tadi itu kan, ya udah masa lalu seperti itu gitu, seolah nggak bisa diubah, seolah dia nggak berdaya dengan keadaan hari ininya gitu ya. Dikasih tahu step by step-nya gitu ya, kalau anaknya sedang begitu coba dilakukan bonding, "Oh enggak nanti anaknya malah jadi melawan, keenakan dong." Nah itu kan berarti ada konsep berpikir yang memang harus diperbaiki. Itu tugas kita gitu, tugas kami gitu kan untuk memperbaiki yang konsep berpikir yang dia sendiri mungkin nggak sadar ya, sudah memiliki konsep berpikir seperti itu gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya reflektif itu memang harus dicari sendiri, yang tadi saya bilang itu ya, apa ya, kenapa ya saya dilahirkan dalam kondisi seperti ini, kemudian mengalami trauma begini gitu ya, pasti ada kebaikan ya, pasti ada manfaatnya itu apa gitu ya. Mungkin dia akan jadi orang yang kemudian, apa ya namanya, eee, menjadi penyintas Penyintas, perundungan atau bullying itu ya, sehingga, apa, pengalamannya itu dan proses dia melampaui itu kemudian menjadi, pencerahan, jadi manfaat bagi orang lain, atau dia kemudian ikut komunitas apa yang concern terhadap masalah anak-anak dan sebagainya, karena dia punya masa lalu seperti itu kan, jadi sensitivitasnya lebih muncul gitu. Itu harus dicari setiap diri gitu ya, selain itu tadi yang hal-hal teknis tadi yang healing praktis ya, narik nafas gitu kan, gerakan sederhana yang mudah-mudahan besok bisa saya sampaikan. Terus kemudian, apa namanya, itu tadi ya, mencari konsep berpikir yang mungkin tidak tepat gitu. Terus kemudian bagaimana kita melatih respon yang baik kepada anak-anak kita gitu ya. Diikuti aja tips-tips parenting-nya gitu ya. Jadi, setidaknya kita bisa memfilter ya, apakah respon kita itu, merupakan pelampiasan dari masa lalu, kekhawatiran masa lalu kita, atau memang itu sudah tepat gitu ya. Jadi memang harus belajar parenting juga supaya kita bisa mengenali mana respon yang sehat, mana yang tidak. Ini mungkin, untuk pertanyaan yang tadi itu ya, yang mengatasi trauma pada masa lalu gitu. Jadi memang itu tadi ya harus ada healing praktisnya yang bisa dia lakukan. Terus kemudian yang kedua, Eee, refleksi ya, refleksi diri dia gitu, apa, tentang masa lalunya, apa yang harus dilakukan. Itu saya ada waktu itu pernah posting juga di Facebook nih, jadi ngomong Facebook terus, tentang Hacksaw Ridge ya kalau nggak salah filmnya itu. Jadi seorang anak yang anak tentara gitu ya, dia tuh trauma nggak mau pegang, senjata api karena pernah melihat orang tuanya bertengkar dan ayahnya itu mengancam ibunya itu dengan menggunakan itu ya, senjata api gitu kan, bertengkar dengan ibunya atau dengan anaknya saya lupa gitu ya. Dan sejak itu si anak itu jadi trauma banget lihat senjata api, pokoknya dia nggak mau menggunakan itu walaupun dia sudah jadi tentara. Dan itu dia kan melampaui itu dengan diolok-olok, apa segala macam gitu ya, dia melampaui semua itu gitu. Tapi kan akhirnya dia dengan, apa namanya ya, dengan membawa traumanya itu justru bisa membawa kebaikan. Dia kan tidak tidak apa ya, tidak menyalahkan misalnya, "Ini gara-gara bapak aku sih," gitu ya, "jadi aku trauma begini," atau apa, tidak seperti itu gitu. Tapi ternyata kemudian malah membawa banyak manfaat ke orang lain, lebih bermanfaat daripada tentara-tentara yang hanya bisa memegang senjata gitu. Itu silakan ditonton di film-film seperti itu, ya. Jadi, sekali lagi kan memang terus kemudian yang terakhir itu tadi ya, kalau membutuhkan memang bisa konsultasi untuk melihat di mana dysfunctional thinking-nya gitu ya, yang mempengaruhi pikiran-pikiran ruminasi dia gitu kan, yang berulang terus gitu. Apa namanya, itu wilayah yang bisa kita lakukan lah sebagai manusia kan, wilayah fisik dan psikis gitu. Dan jangan lupa berdoa juga karena memang wilayah kita sebagai manusia itu hanya menurunkan atau menaikkan intensitas gitu ya dari suatu keparahan atau derajat keparahan, psikis atau emosional pada seseorang, gitu. Sedangkan untuk merubah total si manusia itu secara pribadi, yaitu wilayahnya yang Maha Kuasa ya, wilayahnya Allah gitu. Jadi, Allah kalau mau mengubah kita dalam sekejap itu bisa dengan
bisa sekarang juga gitu ya diubah menjadi baik gitu ya, sehingga apa namanya, tidak dihantui oleh pikiran-pikiran seperti itu gitu ya. Tapi kenapa Allah masih apa namanya ya, menyematkan ketakutan itu, trauma itu pada diri kita, ya itu yang harus dicari tahu gitu. Ini apa maksudnya ya Allah gitu ya, aku membawa luka ini gitu ya, bagaimana aku cara mengatasinya dan sebagainya. Untuk pertanyaan yang tadi, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 6 ya? Iya. Ini terkait hasil tes psikologi anak saya yang kelas 12. Di sana ada beberapa saran antara lain perlu belajar mengendalikan emosi dan mengurangi keraguan-raguan. Padahal si Kakak ini pinter pinter, detail, rapi, disiplin, tapi untuk sesuatu yang berhubungan harus nanya dulu sebelum eksekusi. Padahal sudah benar apa yang mau diambil, usia sekarang 17 tahun. Jadi memang ya anak-anak yang cenderung cerdas, dia detail, rapi gitu ya, disiplin, itu memang dia, punya kecemasan yang lebih tinggi. Sehingga selalu eee, butuh dukungan gitu ya, butuh approval dari orang-orang sekitarnya gitu, apakah ini sudah tepat, apa belum gitu. Karena dia tahu konsekuensinya gitu ya, dia menghindari kesalahan kan gitu. Karena, dia tahu gitu kesalahan itu, bisa berakibat fatal pada dirinya gitu. Ada anak-anak yang memang sudah berulang kali melakukan kesalahan, apa ya, udah dimarahin, udah apa gitu, masih ngulang-ngulang lagi gitu ya. Kita kadang sampai kalau kesel nganggapnya tuh kayak, "Ini anak bebal banget ya, susah dibilangin," gitu kan. Tapi justru ada anak-anak yang memang hati-hati gitu ya, selalu bertanya dulu gitu, sebetulnya kan potensi juga gitu ya. Artinya dia anak yang memang ingin segala hal itu harus on the track gitu ya, anak-anak baik banget sebetulnya gitu kan. Eee, apa namanya, sudah suatu potensi yang baik untuk anak ini. Cuman persoalannya adalah, bagaimana ini saya nggak tahu ya masalah emosionalnya apakah masalah emosional yang apa gitu, cuman katanya, lebih ke ragu-ragunya aja, mengendalikan emosi dan mengurangi keraguan-raguan. Emosi yang seperti apa gitu ya, apakah dia kalau lagi kesel-kesel banget gitu ya, ya kalau dia terlihat seperti itu, ya bisa jadi karena memang kan toleransinya terhadap kesalahan itu masih sangat kecil gitu. Ada anak yang memang santai aja gitu ya, mau berantakan, mau barangnya hilang, mau nilainya jelek gitu ya, nggak masalah gitu. Tapi ada anak yang memang sangat sensitif, toleransinya terhadap kesalahan itu sangat kecil gitu ya. Jadi, apa namanya, dia nggak bisa dapat nilai jelek gitu ya, terus kemudian takut dengan kegagalan gitu ya, banyak khawatirnya dan sebagainya gitu. Lalu apa yang harus dilakukan pada anak ini yang sudah usia 17 tahun? Yang pasti, kita bantu dia untuk lebih ekspresif aja gitu. Dia harus punya sarana untuk belajar mengekspresikan dirinya ketika dia misalnya lagi kesel banget lah ya atau apa gitu ya. Kita harus beri ruang bagi dia untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan maunya dia gitu, bukan dengan, tuntunan. Karena dia mungkin terbiasa dengan, apa namanya ya, semua prosedur gitu kan, harus rapi, harus ini gitu. Jadi dia kurang punya wilayah untuk dirinya sendiri, mengekspresikan dirinya sendiri sesuai dengan apa yang dia mau mungkin ya, apa yang dia suka gitu, apa yang betul-betul, merupakan pilihannya gitu. Nah itu caranya gimana gitu kan, apakah si anak harus diikutkan semua kegiatan, ya nggak kayak itu juga ya, udah capek capek sendiri nanti kita gitu, lagian sudah usia 17 tahun kan nggak mesti kemana mana dengan orang tuanya gitu. Tapi kita bisa review masa lalunya dia, waktu dia kecil gitu, kalau kita punya foto atau dokumentasi apapun lah ya gitu, atau sekedar ingatan pun nggak masalah gitu ceritakan ke anak. Kakak tahu nggak dulu waktu kecil itu Kakak tuh suka banget mainin ini gitu, kayaknya Kakak berani banget loh waktu kecil itu gitu ya. Jadi digali lagi gitu, apa namanya, keistimewaan atau kecenderungan-kecenderungan dia yang spesial waktu kecil gitu. Entah dia anaknya tekun, entah dia apa gitu kan ya, gitu. Terus kemudian, supaya dia itu melihat bahwa, oh ternyata
Waktu kecil tuh aku nggak pernah kasih tahu ternyata bisa ya gitu. Terus dia juga setiap anak tuh seneng sih ya kalau bernostalgia tentang masa kecil dia gitu. Dia pernah sangat lucu, sangat dicintai, sangat imut gitu ya. Itu mereka seneng tuh di apa namanya, melihat nostalgia dirinya sendiri gitu. Nah itu dulu gitu ya, dibangun seperti itu gitu. Terus kemudian itu fungsinya apa selain tadi untuk, membangun rasa kedekatan ya karena apa namanya, dia bisa melihat masa lalunya yang masa kecilnya lah yang menyenangkan. Yang kedua juga sambil mencatat apa-apa saja yang memang menjadi keistimewaan dia sejak kecil, gitu. Terus yang ketiga, adalah belajar untuk mengekspresikan gitu ya, entah lewat tulisan, lewat gambar, lewat lagu, lewat apa gitu. Ini kita, karena anakku udah 17 tahun ya, kita bisa diskusi gitu. "Kakak waktu kecil itu kok, kelihatannya tuh kalau denger apa ya, lagi main atau apa, lari-lari, denger musik tuh langsung berhenti, diem, kayaknya menikmati," gitu ya, misalnya ya, atau apa gitu. Kita jadi sama-sama menggali tuh orang tua dan anak gitu ya, apa namanya, jadi kalau misal dia sudah ketemu apa yang menjadi passion-nya dia, ya tinggal ditekuni aja di situ. Biasanya kalau orang sudah ketemu apa yang menjadi, apa namanya ya, dia jadi lebih, terarah gitu ya, lebih fokus gitu loh. Mungkin dalam aspek lain dia masih ragu-ragu, masih sangat apa ya, butuh bantuan gitu, butuh support, tapi di bidang yang dia yakin, dia akan, apa namanya, dia akan percaya diri di situ gitu ya, mengambil keputusan maupun melakukan hal-hal yang berani lah gitu ya, asal memang dia yakin di bidang itu gitu. Nah itu kan pasti berproses ya, karena segala sesuatu itu, pasti ada plus minusnya. Contoh aja anak saya juga tipikalnya dulu itu seperti itu gitu ya, pinter, detail, disiplin, amat sangat disiplin ya, sampai dia tuh nggak pernah ada riwayat yang kehilangan pensil, penghapus, lupa ini, lupa itu, nggak pernah ada riwayat seperti itu gitu ya, saking anaknya disiplin, terus selalu jadi leader gitu ya. Dipuji guru, dikagumi banyak orang, nilainya juga selalu sempurna gitu kan. Tapi itu tadi kan untuk hal-hal kecil dia selalu butuh, "Ini nggak apa-apa, ini apa?" Gitu ya, kayak ragu terus gitu kan ya, terus, apa namanya, eee, dia lebih baik memilih untuk tidak melakukan hal-hal yang memang tidak terduga hasilnya gitu ya. Misal kalau main bola kan dia bisa kalah tuh atau misalnya dia milih jadi kiper aja deh daripada harus kompetisi dengan yang lain misalnya gitu. Jadi cara untuk apa, cari ini yang aman lah gitu kan. Nah, apa namanya, ya itu kemudian kan, saya juga kurang ini ya, kurang waktu karena anak pulang udah sore banget, udah dengan ekskul gitu ya, nggak sempet saya pulang tuh udah capek lah dia gitu kan, habis makan malam, terus kemudian nggak lama udah tidur gitu ya. Seperti itu flow-nya. Nah sekarang, ketika anak belajar di rumah itu justru banyak pendekatan bisa saya lakukan gitu, lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak pendampingannya gitu ya, dan itu, berubah di dia gitu, anaknya jadi lebih percaya diri, lebih gemuk, lebih apa gitu ya segala macam lah. Walaupun ada, aspek lain juga yang kemudian berubah, yang dulunya dia tuh rapih banget, sekarang "Buku aku di mana? Pulpen aku mana? Hilang," gitu ya. Jadi jadi, ini ya, apa namanya, di satu sisi membaik gitu, tapi ada sisi lain juga gitu yang, apa namanya, yang luput di ini gitu kan, luput diperbaiki juga gitu. Dia kecemasannya sudah mulai, turun ya, turun intensitasnya gitu, yang tadinya mungkin 90% sekarang jadi 60%, dia lebih nyaman lah dengan nilai-nilai berapa pun yang dia dapat gitu kan ya. Kalau dulu waduh, dia dapat 99 dan paling tinggi di kelasnya itu masih bisa nangis pulang sekolah gitu ya. Kalau sekarang dia udah bisa nyaman, ngasih tahu gitu ya nilainya segini dengan santai gitu kan ya. Tapi di sisi lain, santainya dia itu juga membuat dia jadi lebih careless gitu dengan, barang-barang miliknya, misalnya lebih acak-acakan, kalau dulu kan tertib banget tuh, sekarang lebih acak-acakan, bangun juga begitu gitu. Kalau dulu tuh dia selalu bangun jam sekian udah rapi, mandi, apa sekarang nih harus berulang-ulang diingatkan, "Udah mandi belum, Nak?"
Kalaupun udah mandi, sikat gigi udah belum, Nak? Gitu ya, sampai harus diingatkan berulang-ulang gitu ya. Kalau dulu enggak, yang ada dia malah ngingetin kita terus, "Mami udah ini belum? Udah siapin ini belum? Kayaknya sebentar lagi berangkat." Itu dari kelas 1 SD sudah seperti itu gitu ya, udah. Saya itu nggak pernah ada riwayat membangunkan dia, nggak pernah, "Ayo Nak, ayo sekolah," kayak gitu-gitu tuh nggak pernah mengalami gitu ya dulu gitu. Kalau sekarang harus ketika dia sudah mulai santai, jadi saya harus ingatkan lagi, "Nak, udah mandi belum?" Gitu ya. Jadi itu selalu ada sisi mata uang seperti itu gitu ya. Apa namanya, jadi jangan juga kemudian menjadikan, apa namanya, itu kan tadi katanya masukan dari hasil tes dia gitu ya, terus kemudian, ingin merubah itu gitu secara total atau apa gitu. Tapi sebaiknya kita fokus pada dari, kecenderungan anak yang seperti itu gitu, dari hasil tes itu apa yang bisa kita apa namanya ya, kita gali gitu ya potensinya, manfaatnya itu apa gitu. Daripada kita sibuk untuk merubah si anak gitu ya, ini harus di ini nih, diperlakukan begini begitu. Kecuali memang ada masalah-masalah, emosional memang merusak gitu ya. Nah itu kan, ini soalnya kurang detail gitu, yang merusak itu seperti apa, harus bagaimana, itu juga saya sering sampaikan sih, tentang cara bonding itu bagaimana gitu ya. Eee harus ada tetap anak kita mau usia berapapun itu yang namanya sentuhan fisik, kontak mata gitu ya, terus kemudian alokasi waktu untuk curhat dengan anak gitu ya, atau berbagi ngobrol yang dialogis itu tetap harus dipelajari terus gitu ya. Karena kita sendiri nggak sadarnya sebagai orang tua tuh karena memang posisi kita kan lebih powerful, lebih tinggi daripada si anaknya, lebih lebih inilah lebih apa namanya, ya lebih lebih powerful lah gitu ya. Kecenderungannya memang untuk satu arah gitu ya, untuk satu arah menceramahi, menasihati gitu. Apakah itu tidak penting? Ya itu penting juga menasihati, cuman kan kita harus ukur, harus lihat reaksi anak. Dia nyaman nggak? Dia seneng nggak kalau diobrolin begitu? Kita bisa tanya juga, "Kakak lebih seneng nggak kalau mama ngobrol kayak gini?" Kadang-kadang kan ada anak yang kalau anaknya ekspresif dia pasti akan menghindar, pura-pura tidur atau apa gitu kan ya. Jadi ini harus kita pelajari terus gitu ya, karena anak apa namanya, gaya komunikasi yang anak untuk usia 5 tahun akan beda dengan usia 11 tahun, usia 17 tahun gitu kan ya. Kita harus terus menerus memperbaiki pola-pola komunikasi kita gitu yang agar lebih dialogis. Jadi paling itu yang bisa dilakukan gitu dan tanya ke anak gitu, apa yang kadang-kadang membuat dia itu, cemas atau takut, Kakak paling khawatir tuh tentang apa gitu ya. Kita bisa ajarkan gitu ya, teknik praktisnya seperti apa. Tanya ke dia juga apakah dia merasa memiliki masalah-masalah apa misalnya kayak, isu-isu masalah emosional misalnya kalau anak 17 tahun kan udah bisa ngerti ya, itu anak saya aja yang usia 11 tahun tuh kadang-kadang sudah bisa menganalisa sendiri gitu ya dengan istilah-istilah yang menurut saya udah kayak psikolog gitu kan ya. Nah, kok itu bisa dia punya analisa kayak gitu ya, karena sekarang memang, beda kan ini informasinya tuh luar biasa gitu, jadi mereka juga banyak belajar. Justru sebetulnya lebih mudah, karena mereka sudah punya kosakata ya, mereka sudah punya gambaran tentang masalah-masalah personal gitu kan, masalah-masalah ya kayak istilah overthinking, alter ego itu kan dari anak-anak muda ya, bukan dari sekolah itu sebetulnya gitu. Sekolah sendiri nggak apa, belum 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 menggunakan istilah itu, anak-anak sudah menggunakan istilah itu. Akhirnya sekarang malah kita yang suka ngikutin trennya anak muda gitu, mereka punya bahasa seperti apa sih. Nah itu yang kita gunakan sebagai jembatan ya untuk, berkomunikasi dengan anak-anak. Seperti itu mungkin ya, semoga, cukup terpahami ya. Karena memang lebih enak tuh kalau kita ngobrolnya tuh dialogis ya. Jadi, case per case-nya tuh lebih detil gitu. Saya juga bisa ngasih masukannya lebih detil ketimbang satu arah lewat tulisan gitu. Karena kan nggak bisa tergali juga gitu. Kalau dua arah kan saya juga bisa kasih PR misalnya, bisa sambil apa namanya, mencek juga kondisinya seperti apa. Baik ini pertanyaan terakhir, ini masih terkait dengan anak yang baru masuk pondok juga, usianya juga 13 tahun. Anak ini baru masuk pesantren, awalnya dia mau untuk masuk pesantren, tapi begitu masuk pesantren itu sering sakit.
mmm, terus kemudian dibawa ke rumah, pulang ke rumah 3 minggu. Nah, akhirnya sejak itu anak jadi sering keluar masuk pondok. Di pondok 2 minggu, pulang ke rumah 2 minggu. Anehnya kalau di rumah dia tidak sakit, tapi begitu kembali ke pondok sakit lagi. Apa yang harus saya lakukan? Ya, sebetulnya kan sudah bisa terlihat ya, kenapa anak itu tidak mau, apa namanya, selalu drop fisiknya ya ketika dibawa ke pondok pesantren. Nah, itu yang mesti kita gali itu pertama adalah apakah dia mengikuti prosedur, sesuai yang diterapkan oleh, pesantren tersebut gitu ya. Misalnya apakah dia makan dengan teratur, ikut olahraganya gitu ya, terus kemudian cukup tidur dan sebagainya gitu kan. Kalau dia mengikuti ternyata dia sudah mengikuti gitu prosedur yang ada di pesantren, terus yang kedua, eee, baru kita gali kualitasnya gitu. Misalnya, oke dia sudah mengikuti pesantren, tapi apakah, misalnya nih ya, saya kan nggak tahu banget nih kondisinya, apakah, karena dia harus antri, antri ke kamar mandi tiap pagi sehingga dia metabolismenya terganggu misalnya ya, jadi nggak bisa maaf ya, nggak bisa, buang air dengan lancar lah setiap hari misalnya. Termasuk misalnya, kalau apa, eee, kalau malam hari, apakah dia juga bisa tidur dengan kualitas yang baik ya, dengan nyenyak misalnya, nggak terganggu gitu kan. Karena anak-anak usia segini 13 tahun itu kan memang sedang terjadi perubahan hormonal yang luar biasa. Bahkan, hormon hormon yang berperannya itu salah satunya itu adalah hormon melatonin ya. Melatonin itu adalah hormon yang, ini saya agak lupa, mohon koreksi kalau salah, yang dimiliki oleh seorang bayi gitu ya. Artinya jam tidurnya itu, eee, akan lebih panjang di siang hari, tapi malam harinya banyak begadang gitu ya. Jadi kayak kalong gitu ya. Kan bayi-bayi kebanyakan seperti itu gitu. Nah ini anak-anak usia 13 tahun itu juga sedang mengalami perubahan hormonal yang luar biasa sebetulnya gitu kan. Makanya kenapa kalau kami nih di psikologi klinis gitu, itu harus mengamati, usia krusial itu pada anak-anak usia menjelang pubertas ya dari 11 sampai 13 tahun. Kenapa begitu? Karena memang biasanya, terjadi perubahan, yang radikal. Jadi yang dulunya disiplin mungkin bisa berubah nggak disiplin, yang dulunya nurut jadi nggak nurut gitu ya, secara fisik pun mengalami perubahan besar-besaran. Bahkan sampai ke, masalah gangguan jiwa gitu. Jadi masalah anak-anak yang mengalami, delusional, halusinasi gitu ya, psikotik lah, masalah-masalah psikotik itu dimulai pada usia 13 tahun. Kalau tadi kan masalah kecemasan itu usia 5 sampai 6 tahun ya. Kalau psikotik itu yang sudah ada halusinasi. Orang awam menyebutnya itu orang gila lah ya dalam tanda kutip gitu ya, orang dengan gangguan jiwa itu pada usia 13 tahun gitu. Jadi kita bisa tahu ya, bisa paham bahwa usia itu memang sedang terjadi perubahan hormonal besar-besaran. Tidak bisa dianggap remeh, ini juga masukan ya buat pihak boarding school gitu ya, bahwa ini loh yang terjadi pada aspek fisik dan psikis anak gitu. Apa namanya, dan sangat menentukan. Jadi bukan usia 5 tahun pertama ya, 13 tahun ini juga menentukan sekali gitu, ini sangat menentukan karena konsep diri dan sebagainya, itu bisa semakin baik atau justru jadi runtuh gitu di usia-usia seperti ini. Gitu, jadi ini, apa namanya, nah kembali ke masalah yang tadi itu, kenapa sih anak sering sakit-sakitan gitu kan, pertama kita perhatikan apakah dia mengikuti prosedur gitu, yang kedua kalau dia sudah bisa mengikuti prosedur bagaimana kualitasnya gitu, apakah dia, itu tadi ya terganggu metabolismenya baik dalam tidur, baik, dalam kegiatan sehari-harinya lah gitu ya, makan, minum, dan sebagainya gitu, kualitasnya bagaimana. Ya, itu diukur dulu, dicari, terus yang ketiga, baru hal-hal yang kaitannya dengan psikis. Misalnya,
Bagaimana kemampuan interpersonal si anak, kemampuan komunikasinya, apakah dia cukup proaktif, apakah dia cukup, komunikatif gitu ya, apakah dia mudah membangun kedekatan dengan orang lain, apakah semua teman-temannya men-support dan mendukung dia, apakah dia merasa ada hal-hal yang, apa ya, yang membuat dia tuh jadi takut gitu di situ ya. Ya kan kebayang kan masuk pesantren itu kan dari mana-mana ya, ada yang ya punten lah gitu ya, ada anak yang istilahnya tuh, eee, karena udah bandel banget nggak bisa diapa-apain, ya udah pesantren deh, itu banyak kan yang seperti itu kan. Anak dimasukkan pesantren itu, udah kayak dianggap bengkel reparasi gitu ya, sehingga ustad-ustad pun yang nggak ngerti masalah, psikis anak itu akhirnya juga jadi men-treatment-nya dengan cara yang keras. Gitu ya, dengan cara yang keras gitu, apa namanya, akhirnya kan menimbulkan ketakutan pada yang lain, yang disiksa sih cuma satu anak, tapi aura ketakutannya itu menyebar ke mana-mana gitu. Apa namanya, ini kan yang jadi kemudian bisa jadi masalah buat anak-anak yang lain. Ini harus kita gali gitu ya. Jadi yang pertama sekali itu adalah, kita harus tanya ke anaknya gitu ya, tanyanya kita jangan interogasi juga gitu kan ya. "Itu di pesantren gimana Nak?" Gitu kan, ya harus bikin dia nyaman dulu, bikin dia ngerasa, apa namanya, ya mendapatkan aktivitas dia seperti dulu lagi, dan sebagainya gitu. Mmm, ini kalau untuk bagaimana cara teknik pendekatannya gitu ya, itu sekali lagi dengan, connected ya, dengan cara bagaimana agar bisa koneksi dulu dengan si anak gitu, kita alokasi waktunya, ada kegiatan menjelang tidur yang harus kita temanin dia dulu gitu ya. Jadi kita jangan berpikir, "Ah, anak udah 13 tahun masa masih ditemenin," gitu ya. Ini kan dia lagi mengalami masalah psikis, jadi harus ada pendekatan khusus gitu. Kita nggak bisa yang kaku gitu ya, kaku ke orang lain gitu, apalagi apakah anak sendiri gitu ya, kaku bahwa dia sudah biasa gitu, jangan dia itu nanti jadi manja gitu. Nah, konsep berpikir seperti ini itu yang kadang memang jadi menghalangi ya, jadi menghalangi kita untuk berinteraksi dengan anak dengan, penuh kasih sayang, dengan kelembutan gitu. Nah, itu harus digali dulu ya. Jadi bagaimana caranya supaya dia mau terbuka, ya harus kita ini, kita harus pendekatannya harus bagus dulu lah, harus koneksi dulu, harus dia, apa namanya, ada pendampingan dulu dari kitanya gitu kan ya, baru bisa tergali. Terus kemudian juga apa namanya, kita bisa bicarakan juga sekali lagi ya dengan pihak, boarding school-nya bagaimana harusnya bagaimana baiknya menghadapi kasus anak seperti anak kita ini gitu. Apakah memungkinkan jika, karena sekarang lagi masa pandemi juga, 2 minggu di pondok, 2 minggu di rumah, 2 minggu di pondok, mmm, apakah pesantren membiarkan gitu ya atau boarding school itu, membolehkan gitu ya. Jadi ini juga penting ya kita memilih pesantren tuh yang lebih luwes lah peraturannya, lebih lentur gitu. Ini sudah banyak kok, bukan sudah banyak ya, saya lihat ada pesantren misalnya waktu itu jadi pembicara juga di salah satu webinar HIMSI psikologi ya. Dia punya boarding school di Lombok gitu ya, dan itu lentur sekali pendekatan mungkin karena yang megangnya psikolog ya, jadi, sangat memperhatikan masalah psikis atau mentalnya anak gitu, karena yang jadi concern kami semua gitu, itu adalah masalah kesehatan mental. Ngapain punya anak yang, wah pinter ngaji apa segala macam, tapi kalau mentalnya bermasalah gitu ya. Karena saya juga ketemu di sini waktu di rumah sakit jiwa itu, bukan cuma satu 2 loh anak-anak dari pesantren, remaja-remaja pesantren ya, yang hafalannya masih bagus banget gitu, yang ngajinya bagus, azan bagus gitu. Jadi setiap kali, ini azan mereka ikutan azan tuh suaranya bagus. Jam 3 dini hari mereka langsung bangun tuh gitu ya. Ceritanya sholat malam karena fisiknya udah terbiasa, tapi kan ngadep kiblatnya ke mana, ngomongnya menceracau gitu kan. Tapi kan gila gitu ya, kita bisa apa gitu kalau anak sudah relapse seperti itu gitu, nauzubillah min dzalik gitu. Nah ini yang jadi, mestinya jadi concern kita semua lah gitu ya, jangan bersikap kaku gitu ya, keras gitu, sehingga kesannya kayak menara garing yang, "Aduh kalau masuk pesantren tuh pasti harus begini, harus begitu," gitu ya. Dan juga pihak pesantren juga harus meng-upgrade gitu ya, pengetahuan tentang parenting-nya, tentang, kondisi psikis gitu ya, psikologis anak, itu penting banget gitu ya, penting sekali. Jadi itu yang bisa dilakukan kepada anak gitu, eee, kalau misalnya memang
iya anak itu ternyata belum cukup siap, ya sudah nggak apa-apa di rumah kalau perlu dites psikotes aja dulu anaknya gitu ya untuk mengukur kesiapannya gitu. Jadi kalau anaknya belum siap nggak masalah di rumah aja gitu kan. Kalau ternyata pihak sekolahnya tidak, pihak pesantren tidak membolehkan misalnya 2 minggu di rumah, 2 minggu di pesantren gitu kan. Kan kalau jadi memang harusnya sih ada tahapannya ya kalau menurut saya ya. Harus ada tahapannya gitu ya, pelan-pelan gitu 2 minggu dulu gitu ya, baru dibawa, lagi ke rumah 2 minggu sampai setahun mungkin begitu dulu polanya, nanti tahun berikutnya, beda lagi gitu kan. Kalau sekarang kan enggak, dimasukin pesantren terus langsung diputus semua komunikasi. Mau anaknya nangis kejer, mau pingsan, mau ngompol, mau apa gitu ya, dibiarin aja gitu. Dan akibatnya jadinya kan mereka juga tumbuhnya banyak orang-orang yang keras juga gitu ya. Artinya keras itu pola berpikirnya itu loh, dysfunctional thinking-nya tuh luar biasa tuh. Jadi banyak war di mana-mana, konflik ya, nggak bisa menyikapi perbedaan dengan baik gitu kan. Ya buat apa gitu kita punya ilmu banyak gitu, terus kemudian dianggap pinter, tapi sama orang lain tuh nggak ada rasa toleransinya, welas asihnya dan sebagainya gitu, itu jauh lebih mengerikan. Itu ya, masukan dari saya. Jadi kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan ya udah, anak di rumah saja dulu gitu ya sambil menunggu kesiapan dia, kalau perlu dites dulu. Dites, untuk atau konsul lah ya untuk, melihat kesiapan anak. Ini ada satu lagi yang tertinggal saya lupa, tiba-tiba inget. Nah, jika anak merasa ditekan oleh ayahnya, ayahnya itu selalu berprinsip kalau ibunya sabar, ayah harus galak biar bisa mengimbangi. Kayak gimana itu ya, Bu, ya. Nah, kita harus lihat dulu siapa yang menjadi role modelnya si ayah ini. Apakah orang tuanya dulu atau siapa gitu ya. Kalau misalnya memang itu role modelnya gitu ya, dia harus punya pembanding yang lain lagi gitu. Role model yang lain supaya tidak terokupasi pada role model dia yang salah gitu kan ya. Karena, banyak orang yang seperti itu gitu berpikirannya. Jadi anak tuh harus diperlakukan dengan keras, dengan disiplin, disiplin sih bagus gitu ya, tapi dengan kekerasan gitu, dengan paksaan, hukuman dan sebagainya, dengan alasan supaya anak tuh kuat mental gitu, karena anak itu kan belum tentu dia itu akan hidup senang gitu. Jadi harus disiapkan mentalnya dari sekarang. Nah, ini tuh sama aja prinsipnya kayak, seseorang gitu ya mau naik mobil gitu terus kan kalau orang naik mobil itu nanti kamu bisa kecelakaan, bisa terjadi ini, terjadi itu, akhirnya yang terjadi adalah kamu harus berlatih menabrakkan mobil kamu berulang-ulang, nabrak ke sana, nabrak ke sini gitu ya. Karena nanti kalau kamu beneran mengendarai mobil, kamu juga akan mengalami tabrakan. Jadi kamu dari sekarang belajar ya untuk tabrakan. Itu logikanya seperti itu. Anak saya ketawa nih. Eee, itu logika yang dysfunctional thinking, the real ya, belief system yang luar biasa salah gitu kalau kita punya konsep seperti itu gitu ya. Supaya anak kita, jadi tahan mental, kuat mental, lalu kita sering omelin, kita galakin, kita jahatin. Itu ada tuh teman Facebook saya tuh juga masih punya prinsip begitu, saya pernah baca sekilas waktu itu ya. Eee, jadi dia bilang gitu, "Saya sih nggak apa-apa bersikap galak karena kehidupan itu kan nanti akan keras," gitu ya. Jadi kita tuh sudah, eee meng-create takdir anak-anak kita gitu, bahwa hidup akan keras, bahwa kamu akan dipukul, bahwa kamu itu akan diperlakukan dengan jahat oleh orang lain, bahwa kamu akan begini, akan begitu. Kita sudah mengkreasi takdir anak kita sendiri. Kita sudah mengutuk anak-anak kita gitu ya, dengan perkataan dan perbuatan kita yang tadi itu, yang tidak tepat begitu, gitu loh. Itu konsep yang salah. Iya, sudah jelas gitu kan. Jadi bagaimana dong caranya untuk membangun resiliensi atau daya lenting anak? Nah itu banyak ya, nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang, eee, koreksi, koneksi yang mendahului koreksi gitu ya. Artinya kan memang anak itu tidak luput juga dari salah gitu ya, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa membentuk anak itu dengan disiplin yang baik gitu, itu kan tentu harus dibangun dulu, yang penting koneksinya dulu gitu. Itu kalau kita bicara secara spiritual itu analoginya seperti Allah itu mendahulukan, rahmatnya, daripada murkanya gitu. Dan kita pun juga seperti itu gitu, mengikuti prinsip begitu gitu ya. Jadi harus kasih sayangnya dulu, kelembutannya dulu, kedekatannya dulu secara fisik dan emosional gitu yang harus terbangun. Anak ngerasa nyaman dulu gitu, baru kita bisa kasih tahu.
gitu. Baru bisa kita bilangin, baru bisa anak itu diajak kerja sama tanpa melakukan kekerasan, percayalah. Tapi kalau koneksinya nggak terbangun, kita mau bikin kesepakatan gimana pun gitu ya, nah kita harus sepakat nih, kamu harus ngerjain ini itu. Kalau enggak kamu dihukum, kamu di ini, ya tiap saat tuh akan dihukum terus. Apalagi kalau anaknya laki-laki, mereka tuh kuat loh menahan pukulan, menahan cercaan, apa segala macam. Anak saya aja kalau, sudah dikasih kesepakatan tertentu gitu ya, dia tuh lebih milih, "Mami udah pukulin aku aja deh ketimbang aku tuh ditonjok aja deh ketimbang aku nggak boleh main HP sejam," misalnya ya. Karena saya kurangin gitu kan, "Nggak boleh main HP sejam karena kamu hari ini nontonnya udah kelebihan," misalnya kan. Dia memilih begitu gitu, kenapa? Karena anak-anak tuh apalagi laki-laki, makin lama akan makin kebal gitu, jadi kita nggak akan bisa, kita mau sampai kapan sih kekuatan kita gitu ya ke anak-anak kita. Nanti juga mereka udah dewasa, waduh kita akan kalah tuh secara fisik. Kalau menggunakan power kita secara fisik gitu ya, yakinlah pada suatu masa itu akan berbalik gitu ya, akan berbalik pada diri kita sendiri dan kita sudah menanam benih-benih kekerasan itu pada anak kita, kita sendiri yang mempersiapkan itu untuk anak kita gitu. Jadi jangan jangan lakukan hal seperti itu gitu ya. Jangan berpikir dengan sikap keras ini nanti anak akan jadi lebih tangguh, nggak ada. Kenyataannya saya dapat di lapangan, saya pernah praktek di rumah sakit jiwa, di penjara gitu ya, justru orang tua yang keras itu, anak-anaknya itu akan berakhir di tempat seperti itu gitu. Ya, jadi kita harus belajar parenting dengan baik, dengan benar gitu ya, bagaimana cara komunikasi, cara merespon, cara membangun koneksinya bagaimana gitu ya, mmm, itu yang harus dilakukan. Nah, terus bagaimana kalau ternyata suaminya masih tetap seperti itu gitu ya, apakah, kita harus bertengkar dengan suami gitu ya, "Kamu tuh harus punya visi yang sama dong dengan istri." Nah, ini juga banyak seperti itu tuh. Jadi ibu-ibu gitu ya lagi ikut parenting tuh jadi agak memaksakan kepada pasangannya bahkan sampai ya berantem lah gitu kan ya, hanya agar kamu harus punya visi yang sama dong gitu ya dalam rumah tangga, ya nggak seperti itu juga gitu kan ya. Mmm, yang terpenting itu adalah gitu ya ketika, si anak itu melihat banyak perbedaan mungkin dalam penyikapan orang tua, ada hal yang mungkin nggak sreg gitu ya. Nah kita, sebagai orang yang lebih sadar ya, lebih sadar dalam pengasuhan, itu harus bisa membantu anak-anak kita membasuh luka-lukanya itu, akibat ya perilaku ayahnya, perilaku mungkin neneknya, tetangganya, saudaranya dan sebagainya gitu ya. Karena bagaimanapun kan itu pasti akan terjadi ya dalam setting apapun, mau setting dalam rumah, setting sekolah, setting apa gitu ya, kerja dalam pekerjaan gitu ya, dalam bermasyarakat, pasti akan ada aja sih masalah kan ya. Nah, justru yang kita harus bangun itu adalah skills, kemampuannya untuk, eee, dalam menghadapi masalah. Gitu ya. Bagaimana caranya? Ya tentu bukan dengan digebukin itu ya supaya dia nanti jadi kuat kalau dipukulin preman bukan seperti itu kan, nauzubillah min dzalik. Tapi dari mulai dia mengenali dulu perasaannya, apa yang dia rasakan, kemudian apa yang terasa sampai ke fisiknya gitu ya, kita bisa tanya gitu kan, "Kakak tadi pas ayah ngomong kayak gitu, mama lihat kayak agak gemeter gitu, terus matanya kayak gelisah," misalnya gitu. Deg-degan juga nggak jantungnya gitu kan ya, kita bisa mulai dari situ dulu gitu. Terus, "Iya Bu," misalnya, "aku, apa tadi takut sampai dingin tanganku," misalkan ya. Terus, "Itu takut ya Nak ya namanya, itu namanya takut," gitu, "itu wajar sih Nak yang namanya takut." Kan, apa namanya, kemarahan itu tuh selalu menimbulkan rasa tidak nyaman buat semua orang gitu ya. Itu bisa kita sampaikan begitu ya, dari ngobrol dari mengenali perasaannya, kemudian bagaimana cara menetralisirnya, kalau lagi sedih kayak gitu, "Nak, coba tarik nafas," gitu ya. Terus kemudian, "Mau dipeluk nggak sama ibu?" Gitu ya, "Sini ibu peluk," gitu ya, kita bantu peluk atau kita selimutin, atau misalnya yang tadi dia bilang tangannya dingin, "Masih dingin nggak sekarang? Sini di ini ya," gitu, di apa namanya tuh, dipijit sedikit gitu ya, atau mau dikasih, eee, apa namanya, diusap pakai lotion atau pakai minyak kayu putih di perutnya gitu ya, atau di kakinya yang mungkin dingin gitu. Jadi dibantu dulu fisiknya seperti itu, dia mengenali perasaannya. Terus kemudian kita bisa alihkan dengan cerita, ya ini selalu cerita.
Nah, saya juga penulis kan ya, jadi, saya sendiri merasakan manfaatnya ya ketika, eee, seorang klien aja ya, dia menulis panjang lebar gitu ya, dari mulai A sampai B, itu dengan menulis saja gitu ya, saya belum ngomong apa-apa, dia sudah dapat insight sendiri. Karena dia detil ya, tekun gitu kan, sampai dia, "Ah, Bu, ternyata ketika saya nulis ini pun saya sudah ngerasa rilis banget loh, yang tadinya tuh rasanya ke bapak tuh dendam banget, ternyata bisa berkurang sampai ya sekarang jadi lebih santai lah gitu menghadapinya," gitu. Nah jadi, ketika si anak itu juga apa namanya ya, merasa punya penyaluran gitu ya, penyaluran perasaannya itu gitu, baik dengan dikomunikasikan atau ketika dia tahu bahwa ada analogi. Kita melakukan suatu analogi misalnya dengan membacakan kisah gitu ya, cerita itu yang tadi saya bilang itu ya. Dia tuh jadi bisa melihat, "Oh ternyata ada orang lain yang juga seperti itu yang ngalaminnya. Oh ternyata lebih serem ya keluarga yang lain," misalnya. "Oh ternyata, walaupun masa kecilnya begitu, dia bisa sukses loh di masa depannya," gitu kan. Itu kan menimbulkan harapan baru di dia gitu ya. Karena bagi anak-anak tadi yang saya bilang kan kadang-kadang cenderung hitam putih berpikirnya kalau dia udah apa, dia melakukan kesalahan A gitu ya, ketika dimarahin, padahal faktor A doang yang dimarahin, tapi dia merasa bahwa dirinya itu adalah tertolak, dia itu merasa dirinya itu, memang buruk, dia tidak punya masa depan, itu sampai jauh ke situ gitu. Coba deh, kita juga ya waktu dulu kecil, mungkin kita dapat nilai jelek gitu kan, langsung merasanya tuh, "Aduh nanti bisa kerja apa, bisa punya duit nggak, bisa hidup nggak?" Gitu kan, dia bisa sampai sejauh itu gitu. Sama anak-anak kita pun seperti itu gitu, jadi itu perlu diluaskan cara berpikir dia gitu ya, tujuannya apa itu tadi ya, untuk menurunkan tensi atau intensitas dari, perasaan-perasaan dia yang tidak nyaman tadi gitu, yang terlalu berlebihan atau yang tidak pas gitu ya, kita nyebutnya irrational thinking gitu kan ya, yang terlalu berlebihan gitu. Ya nggak perlu di-counter juga, wajarlah kalau anak-anak itu merasa cemas gitu ya. Lihat aja anak kecil gitu ya, anak balita misalnya ketika dia, melakukan sesuatu kesalahan terus kita bilang, "Eh, Adek, kok itu? Ya ampun kasihan dong kucingnya," gitu. Padahal kita hanya karena itu aja, terus anaknya tuh langsung nangisnya tuh sampai kejer banget karena ngerasa kita tuh kayak udah nggak sayang aja sama dia gitu ya, itu yang terjadi gitu ya pada anak-anak kita. Jadi itu harus kita bangun pada mereka ya, kesadaran seperti itu gitu ya, memang harus bertahap. Jadi, apa namanya, ketika dia sedang mengalami masalah, psikis gitu ya karena menghadapi ayahnya yang mungkin terlalu keras gitu ya, ya kita juga jangan kemudian langsung meng-counter ayahnya terus berantem di depan anak, itu udah double kill jadinya ya kan. Udahlah dia serem ngelihat ayahnya dimarahin gitu, dia udah ngerasa terpuruk gitu, terus ngelihat berantem lagi ayah ibunya itu jauh lebih, apa ya, hancur lebur gitu ya. Karena anak-anak tuh kadang-kadang merasa dirinya tuh lebih siap untuk menghadapi persoalan, ketimbang dia menyaksikan orang yang dicintainya misalnya ibunya gitu ya, bertengkar dengan orang lain gitu atau melakukan suatu hal yang buruk gitu ya, itu jadi, lebih besar pengaruhnya gitu ya kepada si anak gitu. Jadi kita juga jangan menambah gitu ya, menambah variabel gitu dengan langsung meng-counter semua gitu dan akhirnya jadi ribut di depan anak gitu ya. Kalaupun itu sudah terjadi kan tadi saya bilang ya, dibangun lagi koneksinya kepada si anak. Ajak dia untuk mengenali perasaannya, ditenangkan dulu, disentuh fisiknya dulu gitu ya. Boleh dipijat, boleh diusap, apa, dibalur kayu putih, perutnya, terus kemudian diselimutin, itu termasuk terapi ya kalau kita lihat di film-film barat tuh biasanya kan kalau habis ada kejadian apa gitu kan, terus si apa namanya, si korban-korbannya gitu kan dikasih selimut kan sama secangkir kopi hangat gitu atau air hangat gitu kan. Itu karena selimut itu fungsinya memang kayak waktu bayi di dalam perut diselubungi oleh, ini ya, oleh selaput itu kan, oleh selaput di dalam perut terbungkus, ini rapat gitu ya, nyaman gitu kan. Anak kecil juga begitu gitu ya, minimal diselimutin kalau kita mungkin udah agak gede nggak mau dipeluk gitu ya, atau habis selimutin baru dipeluk di atasnya gitu kan. Kalau masih kecil ya bisa dipangku, bisa lebih leluasa lagi lah, cuman kalau sudah remaja kan kadang-kadang mereka yang sendiri yang nggak mau terlalu in touch ya secara fisik gitu. Terus, bantu dia mengenali perasaannya gitu, apa yang dirasakan.
terus bantu dia gitu, "Coba Nak tarik nafas kalau mau kayak gitu," terus kalau dia bilang, "Oh nggak mau," ya udah nggak apa-apa gitu kan ya, "Kakak tahu nggak," gitu kan, itu misalnya kita bisa cerita apa untuk mendistraksi dia ya, atau kita bisa cerita pengalaman kita sendiri gitu. Tapi sekali lagi ya, cerita-cerita kita itu bukan untuk menunjukkan bahwa kita itu menjadi orang yang sudah berhasil melampaui itu semua gitu, tapi untuk menyamakan frekuensi aja. Bahwa, bagian dari validasi emosi atau perasaan sedang dialami, bahwa hal itu wajar kok Nak gitu, aku pun mengalaminya, orang lain mengalaminya juga gitu ya, itu untuk menyamakan frekuensi itu aja gitu. Nah terus kemudian untuk cara selanjutnya itu adalah, bagaimana gitu ya untuk mengatasinya. Jadi kalau misalnya ayahnya selalu marah kalau si A itu melakukan kesalahan yang dia sendiri nggak mengerti gitu atau dia nggak jelas, ya kita bisa bisa bantu anak untuk berstrategi. Misalnya, "Besok kalau ada ayah, terus ayah udah pulang, Kakak sebaiknya gimana?" Gitu kan. Atau, diminimalisirlah ketemu dengan ayahnya dulu gitu. Tapi kita juga jangan jangan kemudian malah membela ayahnya gitu ya. Jadi apa, udah ayahnya melakukan hal yang salah kita masih, "Ya itu kan kamu harus menghormati orang tua, harus ini, harus itu," gitu ya. Jangan didoktrin gitu. Biar aja dia punya kesadaran atau insight sendiri gitu kan ya. Yang kita bantu adalah, itu tadi kan menyamakan frekuensi dulu dengan dia gitu. Kita berusaha untuk menjadi apa ya, bisa menjadi tempat untuk berbagi perasaan dia, membagi bebannya dialah gitu. Kita siap untuk, berbagi beban dengan anak, itu dulu gitu yang kita siapkan gitu ya, yang kita apa namanya, yang kita lakukan pada anak gitu. Bukan kita menambah rasa guilty feeling si anak, rasa bersalah dia mungkin gitu atau rasa ketakutan itu dengan bilang, "Ya kamu harusnya dengan bapak kamu harusnya begini dong, dia kan gimana pun ayah kamu, udah cari nafkah, udah gini, udah gitu," gitu ya. Eee, Bertahap aja, maksud saya kalau dalam kondisi yang sedang emosional seperti itu gitu, jangan sekali-sekali kita menambah variabel dengan nasihat-nasihat atau doktrin yang tidak sesuai gitu. Jadi yang penting itu adalah rilis emosinya dulu gitu. Menyamakan frekuensinya dulu, menyambung koneksinya dulu, gimana pun caranya entah kita, eee, pesen GoFood bareng mungkin ya untuk menghibur hatinya dulu gitu ya, nemenin dia nonton dulu atau apa, ngajakin dia makan apa gitu ya, itu dulu gitu ya. Jadi dibikin dulu emosinya itu lebih rilis, intensitasnya menurun dulu gitu ya. Baru nanti kalau sudah nyaman suasananya gitu ya, mungkin berapa hari kemudian gitu ya, baru kita bisa ngomong, bisa mungkin ya menceramahi juga, menasihati gitu ya, atau apa namanya, kita berbagi kisah gitu ya, "Kak, dulu mama juga ya sama ayah gitu kan, suka berpikirnya, kok kakek itu jahat banget ya, kok begini, kok begitu," gitu. Kita kasih pandangan seperti itu gitu ya, pakai analogi-analogi juga bisa gitu kan. Atau misalnya, "Nak, tahu nggak harimau itu kan," atau ya harimau lah ya, "itu kan kayaknya ganas banget ya," gitu, "dia bisa makan manusia," misalnya. Tapi dia tuh kenapa sama anak-anaknya gitu, kok dia nggak makan anaknya ya gitu, padahal kan, anaknya tuh pas bayi itu kan mirip mirip kayak anak kambing, kayak anak ayam gitu kan ya, gampang banget untuk dimakan gitu, sangat ini gitu, sangat apa namanya, nggak ada bedanya gitu dengan makhluk yang lain, tapi kenapa dia bisa melindungi seperti itu, kok dia tahu gitu kan ya. Kita bisa kasih analogi seperti itu gitu. Tapi pada prinsipnya itu tadi ketika anak sedang mengalami masalah atau beban emosional, nah kita harus lepasin dulu tuh yang tadi yang harus disiplin ini, harus disiplin itu, nggak boleh ditemenin lagi tidurnya. Ya nggak perlu kita temenin dulu tidurnya, kita peluk dulu, kita ajak ngobrol dulu, kita ceritain dulu, kita alokasi waktu gitu ya. Nanti kalau dia sudah lebih stabil, dia kelihatan kita kan lihat respon dia ketika menghadapi hal seperti itu lagi, dia terlihat sudah lebih nyaman, artinya tidak sampai yang itu tadi, yang sampai mungkin tangannya tremor, jadi dingin, jadi bergetar badannya, terus timbul, itu kan kita bisa deteksi ya dari situ, ya kita bisa apa namanya, bisa bisa ini lagi, bisa kembali back to normal lah gitu kan, dia nggak perlu lagi ditemenin gitu ya, nggak perlu lagi kita, bujuk untuk makan, kita dampingi apa segala macam gitu ya. Paling kita bisa mengimbangi dari hal seperti itu ya, Bu, ya. Jadi jangan kemudian karena kita merasa nggak pas dengan pola asuh pasangan, terus kemudian kita memaksakan dia untuk mengikuti cara kita, gitu.
Nanti juga lama-lama itu kan suami istri saling pengaruh-pengaruhi ya, kalau kita, memang konsisten, terus kemudian kita juga, apa namanya ya, determine gitu ya, artinya kita tahulah apa yang harus kita lakukan itu memang sudah on the track gitu ya, nanti dia juga akan terpengaruh kok sedikit-sedikit cara bicaranya, mungkin akan berkurang intensitas, emosinya atau apanya gitu, itu pasti akan terjadi. Percayalah gitu ya, apa namanya, kita harus yakin gitu, asalkan kita itu tadi ya, jangan kemudian buru-buru mengcounter, memaksakan kehendak gitu, atau menambah itu kan hanya akan menambah variabel baru konflik di dalam rumah tangga, gitu. Yang tadinya urusannya hanya parenting, akhirnya jadi hubungan ke pasangan, akhirnya nanti jadi masalah ke yang lain-lain lagi gitu. Jadi harus kita batasi ya. Ini persoalannya adalah bagaimana aku memprotek anakku, memfilter anakku dari pengaruh-pengaruh yang mungkin kurang pas dari si ayahnya itu, gitu ya. Jadi kalau kita ibaratkan itu kan kalau bumi dengan langit tuh kita atmosfernya lah gitu ya. Atmosfernya yang melindungi dari apa, pecahan, ledakan bintang gitu ya, dari asteroid, dari mana yang berbahaya gitu ya. Kita atmosfer bagi anak kita gitu yang mantel kasih sayang kita akan melindungi anak-anak kita gitu ya dari serangan bahaya itu memang sudah naturnya kita sebagai perempuan, sebagai ibu. Baik sampai di sini dulu, karena ini pakai Zoom-nya cuman 45 menit ya. Semoga bermanfaat, mohon maaf lahir batin atas segala salah-salah kata. Semoga berkenan dan ada manfaatnya. Kita bertemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.